wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Inggris kelas 9, chapter 7, yaitu semester kedua. Kita akan belajar I love Indonesian Foxtale. I love Indonesian Foxtales, ya. Saya cinta cerita-cerita legenda lah. Foxtale ini bisa dibilang cerita-cerita legenda atau cerita-cerita fiksi ya, yang secara turun temurun. Kita lihat dulu apa itu foxtail. Foxtail is a story with no known author. Jadi penulisnya tidak ketahui siapa, ya. Foxtail are passed down from one generation to another by word of mouth. Jadi foxtail ini ceritanya itu dari generasi ke generasi, mulai mulut ke mulut, ya, tidak tertulis. Adapun cerita-cerita foxtail yang tertulis ini akhir-akhir ini mulai ditulis, ya, walaupun tidak ada pengarangnya di situ, ya. Siapa yang memulai cerita tersebut tidak ada. Terus banyak cerita-cerita di seluruh dunia, ya, cerita-cerita berbeda mungkin ada yang mirip-mirip, ya. Karena ini foxtail ini lahir dari budaya, ya, lahir dari kisah hidup manusia, walaupun ceritanya fiksi, ya. Coba kita lihat definisi yang lain dari foxtail. Folktale is a narrative telling a story that is mainly used to entertain or amuse reader or listener. Jadi ini cerita naratif, ya, kisah. Karena naratif itu kan cenderung tokoh sama latarnya, baik waktu maupun tempat, ya. Dan biasanya cerita masa lalu, ya. Tujuannya adalah untuk menghibur pendengar. Dan biasanya karena ceritanya naratif, maka biasanya terdiri dari 3, ya, orientation, complication, resolution. Orientasi ini berarti dia ceritanya pengenalan. Complication, ada konflik di situ, harus ada konflik kalau cerita naratif, ya. Kemudian resolution, ya, ada resolusi, ya, dari konflik tersebut. Nah, sedangkan pada pertemuan ini kita akan membahas bukan cuma orientation, complication dan resolution, tetapi ada 5, ya, yaitu orientation, evaluation, complication, resolution, reorientation. Orientation yang terdapat pada narrative text is usually found in the first paragraph, ya. Ada paragraf pertama yang biasanya introduce the character and setting of the story. Jadi dia memperkenalkan karakter dan setting dari kisahnya tersebut. Kemudian ada evaluation, ya, biasanya paragraf kedua ini, ya, about event or situation or background information that introduce or lead a complication or crisis. Jadi ini kejadian, ada kejadian, situasi di mana awal dari konflik atau krisis tersebut, ya. Kemudian complication, di sini ada main character face a complication or crisis. Jadi tokoh utamanya bagaimana dia menghadapi konflik dan krisisnya. Ada resolution, how the complication or crisis is resolved. Jadi bagaimana konflik ini diselesaikan. Ada reorientation. Reorientation ini sum up the whole story with the moral or lesson implied, ya. Jadi ini ada kesimpulan dari seluruh cerita, ya. Yang di situ biasanya ada ada pelajaran, ya. Ada pelajaran, ada moral yang disampaikan, ya, untuk menjadi pelajaran. Kemudian kita langsung ke cerita. Di sini ada enjoy the story, Poor Mr. Lebay, Pak Lebay Malang. Ini dari West Sumatera, ya. Ini kisah dari
West Sumatra. Di sini orientation ya. Paragraf pertama orientation. Tadi kan orientation itu introduce karakter ya, introduce karakter and background ya. Long time ago, ini biasanya ada long time ago ya. A man called Mr. Lebay lived on a river bank in a village in West Sumatra. Jadi pinggir kali dia tinggalnya. One day he received two party invitation. Jadi dia mendapat undangan pesta dari upstream. Upstream itu sebelah atas, sungai sebelah atas, dan dari downstream, dari hilir. Jadi hulu sama hilir kalau bahasa Indonesia. Dan lokasinya jauh dari masing-masing ya. Dan pestanya bersamaan. Nah, di sini tidak orientation, tadi perkenalkan siapa yang mengalami kejadian ini, siapa yang mau dikisahkan dan backgroundnya. Kemudian kita masuk kepada paragraf kedua, evaluation. Di situ ada awal dari krisis ya. Jadi not wanting to miss both parties. Jadi si Mr. Lebay ini nggak mau ketinggalan kedua pesta tersebut. Dia mulai he started throwing his boat downstream, for he knew that the food was very delicious. Jadi dia mulai ke bawah downstream ke hilir, mengayuh perahunya karena tahu di bawah itu makanannya enak-enak katanya. Tetapi in the middle of his journey, jadi di tengah perjalanan dia berhenti. Dia mengingat bahwa the host of the upstream usually gave more food to the guest. Jadi biasanya nih yang upstream, yang hulu, yang di atas ini biasa memberikan makanan lebih kepada tamu. Maka dia balik ke atas ya, memakai perahunya untuk ke atas. Ini evaluation ya. Kemudian ada konfliknya mulai ya. Setelah several minutes ya, berapa menit kemudian dia berhenti. He remember that the downstream was generous man. Jadi orangnya lebih baik hati katanya ya, yang di bawah itu Mr. Lebay. Kemudian kalau dia berpikir bahwa kalau dia datang lebih cepat, dia akan mendapatkan kepala kerbau yang enak katanya. Maka dia balik lagi ke bawah. Nah, ini konfliknya. Nah, di akhir cerita, however, when he got there, the party in the downstream village was over. Jadi di bawah udah selesai ya. Ternyata he saw people walking home. Dia lihat orang-orang mulai pulang, bringing bag of food ya, membawa banyak makanan. Mr. Lebay was disappointed. Dia kecewa. He quickly turn his boat again to head. Dia mengayuh lagi ke atas, for the upstream village, untuk ke atas ya. He rowed as fast as he could. Dia mengayuh dengan sangat cepat, dengan secepat apa yang dia bisa ya. Di tengah jalan dia lihat orang lain udah membawa makanan ya. Ini the party in the upstairs was over also. Ini artinya tadi pesta yang di hulu, yang di atas sudah selesai juga artinya. Nah, ada di sini in the end, pada akhirnya Mr. Lebay went home empty-handed ya. Pulang ke rumah dengan tangan kosong. Disappointed ya, kecewa. And exhausted. Exhausted ini artinya payah ya, maksudnya karena capek ya, karena dibulak-balik. It was so unfortunate. Dia tidak beruntung. Thereafter he was nicknamed, dan kemudian setelah itu namanya menjadi Lebay Malang gara-gara sifatnya tadi ya. Jadi dia ingin, di sini ada moral values, ada moralnya di sini bahwasanya kita
tidak boleh ingin semuanya didapat ya. Ingin semuanya didapat. Jadi karena ingin semuanya didapat, akhirnya dia malah tidak dapat apa-apa. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang apa aja sih tadi yang terdapat pada cerita folktale. Biasanya setiap cerita naratif itu bentuknya past ya. Dia ada action verb yang berbentuk past, baik past tense ataupun past future, past continuous ya. Dan menggunakan noun tertentu ya. Misalnya the princess, the girl, the queen ya. Ada kata ganti orang ya. Menggunakan adjektif yang bentuk kesatuan, noun phrase, misalnya the red riding hood, the poisoned apple ya. Mr. Lebay apa tadi ya, ada ya. Menggunakan time connection, before, after, then, next. Menggunakan adverb dan adverbial phrase ya, untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa, misal on the sea, in the mountain, there, happily, and ever after, dan sebagainya. Oke, that's all untuk pertemuan pada bab 7 ini. Dan kalian baca-baca bukunya ya, sudah Bapak ringkas. Nanti kita kerjakan latihannya. Tetap jaga kesehatan ya. Ingatkan kembali bahwasanya tadi cerita itu terdiri dari 4 ya. Biasanya ada 3, cuman di sini ada 4. Orientation, evaluation, complication, resolution. Kemudian ada tambahan moral value. Moral value ini artinya di situ ada nilai moralnya ya. Ada nilai moralnya di cerita ini ya. Setiap cerita itu mengandung wejangan lah ya kalau bahasa kitanya. Demikian dari Bapak, jangan lupa untuk belajar. Nanti Bapak kasih tugas insya Allah kapan ya, mungkin minggu depan. Tetap belajar, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.